Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan mengajak sahabat tani ya untuk melihat persemaian saya ya. Semaian saya ini berusia 13 hari, dan juga saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat persemaian yang anti gagal. Untuk persemaian sendiri saya bagi 3 ya. Pertama, sahabat tani bisa menggunakan nampan. Kedua, bisa tanpa merendam benih. Yang ketiga, bisa merendam bibit. Nah, jadi kita rendam dulu. Setelah sehari, terus kita tiriskan, kita peram. 2-3 harinya baru kita tabur ke lahan ya. Di lahan setelah keluar kecambah atau akar pada benih kita itu. Nah, untuk lahannya sendiri sahabat tani bisa langsung di lahan sahabat tani yang lahan atau persawahan yang berair, bisa juga dengan sistem saya ini yang menggunakan di darat atau di lahan yang kering. Tapi sahabat tani untuk yang di lahan kering seperti ini, sahabat tani wajib melakukan penyiraman ya. Jadi bisa menjaga kelembapan benih kita gitu. Karena kalau kita tidak sering mengecek, ini bisa kurang maksimal hasilnya itu, pertumbuhan bibit yang akan kita tanam. Nah, ini kebetulan saya menggunakan sistem kering ya. Kenapa saya memilih sistem di darat atau kering ini? Pertama, saya tidak perlu mengolah lahan kembali sisa dari semaian. Tuh, jadi ketika saya sudah melakukan penanaman atau pengolahan lahan ya, jadi ketika saya sudah melakukan penanaman ya sudah tidak ada lahan yang tersisa lagi. Nah, yang kedua itu untuk meminimalisir stres pada bibit yang akan kita pindah tanam gitu ya. Itu tujuan saya, karena kebanyakan kalau kita semai di lahan basah atau di sawah langsung itu kan airnya selalu terisi. Jadi ketika kita pindah tanam, karena kondisi lahan kita itu pasti kita keringkan karena mengantisipasi serangan siput, dan juga proses penggarisan itu atau caplak itu lebih mudah gitu. Jadi otomatis karena kita lakukan pengeringan di lahan, sedangkan bibit yang kita atau benih yang kita akan tanam ini terbiasa dengan kondisi air yang bagus, itu bisa menyebabkan stres yang cukup lama. Nah, satu lagi tips dari saya ini ya, kalau saya itu menggunakan penutup ya, tadi di awal sudah saya lakukan penutupan. Jadi setelah sebar ya, kita semai sebar, kita tutup dengan menggunakan serbuk kayu. Kalau memang sahabat tani tidak ada serbuk kayu, bisa menggunakan apu, bisa juga menggunakan kompos gitu untuk menutup permukaan benih yang akan kita sebar itu. Nah, fungsi menggunakan terpal penutupan ini, nanti ketika kita lakukan penyiraman itu tidak air yang kita pakai atau air yang kita aplikasikan di semaian kita ini tidak menghanyutkan benih yang kita tebar gitu. Jadi untuk penutupan ini juga maksimal sahabat tani lakukan itu pembukaannya 3-4 hari itu udah maksimal ya, harus sudah dibuka. Karena kalau tidak cepat dibuka itu nanti lama proses kuning dari tumbuhnya semaian kita itu akan semakin lama gitu. Nah, untuk pemupukan sebaiknya itu dilakukan dari 3-4 hari tersebut gitu ya. Jadi nanti ketika kita pindah tanam, misal sahabat tani suka dengan benih muda yaitu di bawah 15 hari, ketika kita lakukan pemupukan di usia 3-4 hari, nanti di usia 15 hari itu tanaman kita batangnya atau semaian kita ini sudah kokoh begitu. Nah,
Nah, ini kebetulan semaian saya ya. Ini semaian saya ini berusia 13 hari, tingginya udah kira-kira sejengkal ya. Udah sejengkal. Nah, kenapa saya lakukan agak ini jarang ya? Saya jarang semainya karena itu untuk menghemat benihnya gitu. Jadi dengan lahan 2500 meter persegi ini sahabat tani 2,5 kg pun sudah cukup, karena semaian yang kita hasilkan itu batangnya besar-besar. Nah, seperti ini ya. Ini kalau nanti di usia 15 hari ini sudah besar sekali. Jadi kita kalau tanam 1 sampai 2 lubang per batang itu sudah bagus. Nah, gitu. Jadi kita hemat di benih. Karena mengingat sekarang beberapa benih kan mahal. Ya mungkin di beberapa daerah ada mau benih-benih lokal yang lain kan yang lebih murah, misal ada yang 100.000 per 5 kilo kan ada. Tapi untuk ini tips untuk sahabat-sahabat tani yang beli benih-benih yang dari daerah jauh ya, yang ongkirnya cukup mahal. Nah, ini jadi kalau 5.000 meter persegi itu sahabat tani bisa pakai hanya 5 kilo, itu cukup. Yang penting lahan semaian sahabat tani itu luas gitu. Nah, kurang lebih seperti ini sahabat tani bisa lihat sendiri. Ini kalau nanti di usia 15 hari, 2 hari ke depan ini sudah pindah tanam. Kalau sahabat tani yang suka itu pindah tanam di usia 15 hari karena batangnya sudah kokoh dan juga sudah tinggi. Nanti ya. Tuh. Nah, kalau sahabat tani mungkin punya biaya lebih, ini sahabat tani juga bisa aplikasi insektisida dan fungisida di semaian seperti ini juga bisa, atau untuk agar proses tanaman kita ini saat pindah tanam itu minim layu, sahabat tani bisa gunakan AB mix. Tapi ini bisa di skip sih ya, kalau sahabat tani nggak ada, bisa tidak menggunakan juga tidak masalah, seperti itu. Nah, itu ya sedikit gambaran semaian yang biasa saya lakukan. Nanti semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat ya. Nanti yang kurang jelas bisa komentar di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat ya. Dan juga sahabat tani agar juga nanti kita juga video ini saya buatkan juga sekali lagi untuk menghemat benih. Jadi itu ya, untuk kita menghemat benih sahabat tani bisa gunakan lahan semaian yang cukup lebar. Jadi saat kita penaburan benihnya itu bisa jarang. Jadi pertumbuhan tanaman padi kita itu saat pindah tanam itu besar-besar benih yang kita pindah tanam, jadi lebih hemat. Oke, segitu dulu. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur Istimewir.